Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Rekan-rekan semua, kita di pertemuan yang ke-8 ya, dari pembacaan kitab Mutarjamat min A'malil Imam, kitab-kitab atau makalah-makalah pilihan yang telah diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris dan Perancis. Terakhir kita membahas soal tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas, penyucian diri atau tasawuf atau ihsan ya, atau akhlak atau amal yang sifatnya adalah amal yang batiniah. Kemudian terakhir kita membahas soal betapa nikmatnya, betapa indahnya ketika kita bisa kembali kepada Allah, tentang kisah-kisah orang-orang yang tadinya adalah orang biasa atau bahkan tadinya adalah orang yang ahli maksiat, tetapi kemudian ditarik oleh Allah atas kasih sayang Allah, kemudian menjadi hamba yang pilihan. Sekarang kita membahas makalah berikutnya di halaman 130. 130. Khotorut tatarruf alal Islam. Khotorut tatarrufi alal Islam. Bahaya ekstremisme bagi Islam. Kita sudah banyak sekali membahas materi-materi semacam ini ya, tentang ekstremisme. Dan kita temukan materi-materi seperti ini di mana-mana di kitabnya para ulama. Kita membahas materinya ulama Mesir, materi ulama Irak, materi ulama Mekah ya. Sekarang kita bahas makalah-makalah juga ketemu dengan tema semacam ini ya. Karena memang tema ini menjadi fokus concern banyak ulama di berbagai negara di dunia Islam ya. Materi-materi semacam ini menjadi fokusnya para ulama, dan sebetulnya ini menjadi tren global ya. Bukan hanya di tengah-tengah masyarakat muslim, di hampir seluruh masyarakat di berbagai negara itu mengalami yang semacam ini. Tanggal berapa kemarin tuh? Hari Jumat ya. Tanggal berapa hari Jumat kemarin? tanggal 9 ya. Tanggal 7. Tanggal 7 November kemarin di Jakarta juga terjadi masalah seperti ini ya. Kemarin kalau kalian nontonnya drama Korea nggak akan ngerti masalah masyarakat ini apa. Kalau cuma nonton drama Korea nggak akan ngerti ini masalah masyarakat di mana-mana ya. Dan kemarin di SMA Negeri 72 ada hari Jumat kemarin pas sholat Jumat ya, di dalam sekolah. Baik, kemudian ada salah seorang siswa yang membawa bahan peledak ke dalam sekolah, membawa replika senjata dan membawa alat-alat perang lah ya, bawa rompi dan seterusnya. Dan kemudian di tengah-tengah khutbah Jumat itu dia meledakkan diri. Itu untuk tidak ada yang meninggal,
tapi 69 anak yang jadi korban. Dan itu bukan cedera biasa ya, banyak yang berdarah-darah, karpet masjid itu penuh dengan darah. Lihat foto-fotonya itu tragis lah. Ya. Itu berbagai atau beberapa contoh di tengah-tengah kita. Sebelum itu kan ada anak-anak sekolah usianya masih sangat muda sekali, anak di bawah umur, bahkan anak-anak SMP itu ditangkap di beberapa wilayah karena bergabung dengan grup ISIS. Jadi dia nonton TikTok, video-video kekerasan. Ini baru 1 bulan yang lalu. Lalu kemudian ketika menonton TikTok video-video video kekerasan itu, anak-anak usia SMP ini nge-like 1 kali, 2 kali, 3 kali, sama adminnya ditandai. Ini anak ini sudah mulai suka dengan materi-materi seperti ini. Akhirnya diajak komunikasi dan dimasukkan ke grup WhatsApp. Dan cukup banyak anggotanya, dan waktu ditangkap oleh polisi itu 8 diantaranya sudah siap melakukan aksi aksi ada yang sudah menentukan target lokasinya, mau nyerang polsek di Bangka Belitung, ada yang mau nyerang tempatnya tentara dan lain sebagainya. Itu fenomena anak-anak hari ini. Bahkan mereka latihan perang itu melalui game online, Roblox. Ya, ada medan pertempuran, mereka latihan di situ, ngerti tipe-tipe senjata dan seterusnya. Hanya kalian harus bangun, ngerti masalah yang dihadapi masyarakat. Jangan hanya membuang-buang waktu dengan hal-hal yang enggak berguna. Karena masalah masyarakat ini banyak. Dan ini masalah-masalah semacam ini bukan masalah yang bisa diselesaikan hanya oleh aparat menggunakan senjata, nggak bisa. Karena ini menyangkut ideologi, menyangkut pemikiran. Yang penyembuhannya itu adalah dengan memberikan pemahaman ideologi yang benar. Seperti itu ya. Kemarin juga sekolah yang dibom itu, yang diledakkan di Jakarta ini, SMA 72 ini, itu juga di markasnya Angkatan Marinir Angkatan Laut, Kodamar, Komando Angkatan pokoknya Marinir lah, Kodamar, Marinir. Yang diledakkan banyak anak sekolah di situ, anak-anaknya Angkatan Laut. Sebagian mungkin juga yang sholat di situ adalah orang-orang Angkatan Laut. Pelakunya anak sekolah. Nah, seperti itu. Jangan kaget kalau banyak ulama bahas masalah ini. Khotorut al-Islam, ya, bahwa karena ini bahaya ekstremisme bagi Islam. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena sebetulnya Islam ini adalah korban. Paling banyak korban serangan teror itu siapa? Muslim, orang Muslim sendiri. Itu sudah pernah ada yang meneliti apakah kalau orang-orang melakukan teror itu ada yang akan kebanyakan nyerangnya masjid, ya. Orang lagi sholat, nyerang orang lagi khutbah, begitulah, nyerang ulama lagi ngaji, menyampaikan pengajian dan seterusnya. Malah nggak pernah nyerang Israel. Makanya mayoritas korbannya justru umat Islam sendiri yang dikafirkan oleh orang-orang ekstrim semacam ini. Di sisi lain, sudah orang Islam ini menjadi korban, citra Islam yang menjadi hancur karena katanya orang-orang seperti ini melakukan kekerasan karena perintah Islam. Katanya begitu. Katanya itu perintah
dalam Islam, ada jihad. Makanya Islam ini menjadi korban yang paling besar dari adanya fenomena ekstremisme ya Islam sendiri sebetulnya. Ya, makanya ya kita harus harus luruskan, harus dilawan fenomena-fenomena seperti ini. Padahal Islam itu ya jelas. Islam ini bukan agama yang ekstrim. Ekstrim itu apa? Ekstrim itu kan melewati batas. Nanti akan dibahas juga di dalam kitab ini. Sedangkan Islam itu adalah agama yang berada di tengah-tengah, wasatiyah. Makanya di dalam Al-Quran apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya. Dan Islam itu menjadi agama yang wasatiyah. Kalau dibanding dengan agama-agama yang lain, Islam itu adalah agama yang paling wasatiyah. Penggabungan antara ibadah yang sifatnya ruhiyah dengan jasadiyah. Ada agama yang ibadahnya hanya kontemplasi, nyepi di gua, diam, bertapa. Ada kan yang begitu. Ada agama yang menonjolkan fisik, ibadah-ibadah yang sifatnya jasad. Tapi Islam itu adalah agama yang menggabungkan keduanya. Ada ibadah yang sifatnya fisik, ada yang jasad. Ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang sifatnya nakli, ada yang akli. Seimbang. Selalu wasa. Menjadi agama yang berada di tengah-tengah. Dan ekstremisme ini ya adalah jelas merupakan sikap yang ditentang. Makanya ketika ada orang ngobrol, ada yang bilang yuk hebat-hebatan kita beragama. Terus ada yang bilang saya setiap hari puasa, nggak pernah makan, nggak puasa. Satunya lagi bilang saya nggak pernah tidur sepanjang malam, saya ibadah. Satunya lagi bilang saya tidak menikah. Lalu kemudian ucapan itu terdengar kepada Nabi dan Nabi mengatakan, saya ini orang yang paling taat, tapi saya juga kadang-kadang puasa, kadang-kadang berbuka. Saya ini kadang-kadang ibadah, kadang-kadang juga tidur. Dan saya menikahi perempuan. Karena Nabi tidak ingin agama ini menjadi suatu hal yang berat, gitu, yang terlalu ekstrim. Nah, Nabi mengatakan, iyyakum wal ghulu fid din fa innahu halaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Bahwa Nabi mengingatkan agar supaya umat Islam jangan sampai bersikap ekstrim. Baik, sekarang kita baca. Wala la raiba anna silma huwa matmahu amalil mujtama'at al-insaniyati kulliha. Tidak diragukan lagi bahwa perdamaian, keamanan, ketenangan itu adalah idaman, impian bagi seluruh manusia. Sekarang salah satu nikmat yang jarang kita sadari mungkin, padahal itu adalah nikmat yang paling pokok. Salah satu nikmat yang paling pokok. Ulama ada yang menulis tentang nikmat. Jenis nikmat itu ada dua. Ada nikmat yang sifatnya usul, ada nikmat yang sifatnya furu'. Kalau kita bisa makan enak, itu namanya nikmat yang furu'. Kita dapat uang, itu namanya nikmat furu'. Nikmat yang usul itu apa? Sehat. Itu nikmat yang usul, pokok. Tanpa ada kesehatan, semuanya menjadi tidak enak. Kalau kita sakit, tidak ada hal lain yang kita inginkan kecuali sehat. Kalau sakit, bayangkan pengen makan enak nggak? Pengen makan burger atau makan Indomie. Nah, kalau sakit itu hanya satu yang diinginkan, yaitu sehat. Sehat itu adalah nikmat yang usul, yang pokok. Iman itu adalah nikmat yang usul. Waktu itu adalah nikmat yang usul. Tanpa adanya waktu, kita juga nggak bisa apa-apa. Nggak punya waktu, nggak bisa apa-apain. Lalu keamanan. Tanpa adanya keamanan, kita juga nggak bisa apa-apa.
nggak mungkin bisa bekerja, tidak mungkin bisa melakukan beraktivitas. Nah, ini adalah nah, perdamaian itu mendatangkan keamanan, dan itu adalah impian masyarakat. Semua manusia pasti mengidamkan adanya perdamaian yang mendatangkan keamanan. Dan untuk mewujudkan itu semua, itu hanya ada satu cara. Orang itu bisa damai. Jadi gini, orang itu kan menginginkan keamanan. Keamanan itu prasyaratnya harus damai. Kalau nggak ada perdamaian, tidak ada keamanan. Kalau ribut, aman nggak? Jelas tidak aman. Nah, karena itu harus damai. Untuk bisa damai apa syaratnya? Hanya ada satu syarat di sini dikatakan, yaitu mumarasatul adalah fi alaqatil insan ma'al insan, yaitu keadilan. Nggak akan ada perdamaian tanpa ada keadilan. Selama masih ada orang merasa tidak mendapatkan keadilan, maka akan selalu ada konflik, keributan. Seperti itu. Makanya kuncinya perdamaian itu adalah keadilan. Harus ada keadilan. Makanya masalah Palestina Israel tidak mungkin atau tidak realistis, tidak logis mengajak damai orang Palestina dengan Israel selama tidak ada keadilan. Selama orang-orang Palestina belum mendapatkan keadilan, ya tidak ada perdamaian. Perdamaian tanpa keadilan itu adalah ilusi. Kita bisa nggak berdamai sama orang yang maling di rumah kita? Bisa nggak? Nggak bisa, karena tidak adil. Nggak mungkin maling suruh berdamai dengan tuan rumahnya. Yang ada adalah maling itu mengembalikan haknya tuan rumah, baru bisa damai. Jadi harus ada keadilan. Nah lalu, dan itu nggak bisa dari satu pihak, harus dari dua belah pihak. Yang harus mampu menjaga hak orang lain. Jadi itu ya, harus adanya keadilan. Keadilan itu harus dari dua belah pihak. Makanya keributan-keributan di lembaga-lembaga pendidikan seperti tadi di sekolah itu kebanyakan anak-anak yang seperti itu awalnya adalah korban bullying, gitu. Korban bullying. Jadi faktor pendorongnya itu adalah bully biasanya. Merasa tidak adil, nggak ada yang membela, akhirnya dia berusaha melakukan perlawanan, menunjukkan eksistensi kekuatan dirinya, akhirnya terjadilah aksi-aksi semacam itu. Jadi itu akarnya adalah di masalah pertama ya, sini. Faktor pendorongnya adalah masalah ketidakadilan. Bahwa kemudian akhirnya melakukan aksi-aksi ekstremisme itu karena ideologi. Tapi pendorongnya adalah ketidakadilan tadi. Walamma kana al-Qur'an alladhi huwa khitabullah al-muwajjah ila ibadihi jami'an yatadammanu da'watan mulihatan ila suluki sabilil muaddi ila wahati silmi. Wa dzalika fi mithli qaulillahi azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Saking pentingnya keadilan ini atau perdamaian ini dalam Islam. Jadi Islam itu menekankan betul pentingnya perdamaian. Makanya kalau kita lihat upaya atau perjuangannya Nabi itu, Nabi selalu menempuh bagaimana caranya perdamaian itu bisa tercapai. Ya, contoh yang paling gampang adalah Sulh Hudaybiyah.
Sahabat sudah siap untuk berperang, pokoknya harus tercapai, meskipun harus mati nggak apa-apa. Tapi Nabi nggak mau menuruti keinginan sahabat itu. Amarahnya sahabat itu nggak dituruti oleh Nabi. Nabi bahkan menandatangani perjanjian damai yang disebut perjanjian damai Hudaybiyah. Itu menunjukkan bahwa bagaimanapun Nabi itu selalu menempuh cara perdamaian. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadi fis-silmi itu maknanya adalah perdamaian. Nah, kata Allah, wahai orang-orang beriman, ya, apa namanya? Ini dorongan yang sangat kuat agar supaya umat Islam itu pro perdamaian. Kira-kira begitu. Dan makna fisilmi kafah itu bukan Islam kafah, itu makna yang keliru, salah kaprah. Orang-orang HTI, orang-orang teroris-teroris itu senangnya memaknai fisilmi kafah itu ke dalam Islam kafah. Nggak benar, salah. Pemaknaan yang seperti itu salah. Sudah diluruskan oleh banyak mufassir zaman ulama dulu, sudah diluruskan makna seperti ini. Mufassir misalnya dalam tafsir Fakhrul Razi dikatakan kalau seandainya maknanya bisilmi kafah itu redundant, pengulangan. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam kafah. Ini namanya redundant, mengulangi. Kenapa? Karena yang disapa adalah orang-orang yang sudah iman. Kalau iman itu sudah pasti Islam. Islam belum tentu iman. Islam tapi nggak iman, apa sebutannya? Hah? Munafik. Orang Islam tapi nggak iman, sebutannya munafik. Zahirnya Islam, sholat, zakat, tapi hatinya nggak iman. Itu namanya munafik. Islam belum tentu iman, tapi iman itu sudah pasti Islam. Makanya ya, sudah disapa wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam. Itu bahasanya orang-orang yang nggak ngerti sastra. Atau bahasanya bahasa yang rendah lah, bahasa salah. Al-Quran nggak mungkin, kata mufassir, Al-Quran nggak mungkin begitu. Orang itu kalau sudah iman, buat apa disuruh Islam lagi? Itu namanya pengulangan. Pengulangan yang tidak perlu. Selain itu ya, kata-kata kafah itu selalu pasangannya adalah jamak. Sedangkan Islam itu adalah mufrad. Mufrad tidak mungkin berpasangan dengan jamak. Makanya orang-orang HTI teroris itu nggak pernah ngaji membuat istilah Islam kafah. Padahal Islam kafah itu keliru. Orang-orang Islam di seluruh dunia pun juga mungkin nggak paham apa itu istilah Islam kafah. Istilah Islam kafah itu hanya ada di Indonesia. Dipopulerkan orang CI, orang HTI. Tapi orang-orang di luar sana nggak ada yang menggunakan istilah Islam kafah. Nah, ini Islam menekankan pentingnya perdamaian. Justru ketika dalam kondisi damailah Islam itu bisa berkembang pesat. Kenapa? Karena dakwah Islam bisa, karena agama Islam ini bisa disebarluaskan dalam keadaan damai, situasi damai. Faqad rakaza fi ta'rifihi lisabil al-muaddi ilaihi tarkizan kabiran mutakarriran ala darurati mumarasatil adli fil alaqatil insaniyati jam'an. Nah, untuk Al-Quran tidak hanya memerintahkan perdamaian, tidak hanya menekankan pentingnya perdamaian, tapi juga prasyaratnya yaitu keadilan. Makanya dalam banyak ayat Al-Quran selalu menekankan pentingnya keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya'dilu wa aqrabu littaqwa. Kalau kamu tidak suka pada seseorang, jangan sampai membuat ketidaksukaanmu itu membuat kamu berbuat tidak adil. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Adil meskipun kepada keluarga atau orang terdekat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau membuat satu keputusan, pastikan keputusan itu adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Fa aslihu bainahuma bil adli. Terlalu banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan tentang keadilan.
Keadilan mendatangkan perdamaian, perdamaian mendatangkan keamanan. Nah, sekarang perbuatan yang berlawanan dengan sikap adil itu apa? Yaitu yang disebut dengan at-tatarruf ekstrim. Lawannya adil itu apa? Ekstrim. Di sini lawannya adil itu adalah ekstrim. Ekstrim itu apa? Al-junuh anhu syaridan zatal yamin atau zatal yasar. Pokoknya menyimpang. Ekstrim itu menyimpang, baik menyimpang ke kanan maupun menyimpang ke kiri. Makanya adil itu, wasatiyah itu tidak radikal, tidak liberal. Tidak radikal, tidak liberal. Itu namanya wasatiyah, tengah-tengah. Radikal itu nggak benar, tapi liberal juga sama tidak benarnya. Menjadi salafi wahabi itu tidak benar, tetapi menjadi kebatinan juga nggak benar. Jadi kebatinan, tahu ya, ngerti ya, agama apa namanya, kebatinan lah pokoknya yang terlalu kejawen atau gimana, tergantung pemaknaannya ya. Tapi maksudnya yang terlalu ekstrim ini pokoknya tidak baik. Kalau umumnya sekarang pemaknaannya ekstrim kanan, ekstrim kiri ini biasanya identik dengan komunisme, ya, sosialis. Kalau ekstrim kanan itu sebaliknya. Ya. Macam-macam, tidak hanya tentang agama. Ada ekstrim itu yang dasarnya adalah ras, ya. Seperti white supremacy. Itu meyakini orang seperti Hitler itu namanya ekstrim kanan. Dia meyakini bahwa rasnya dia itu lebih unggul atas ras yang lain. Atau seperti Brenton yang menembaki orang sholat Jumat di Selandia Baru, itu ekstrem kanan. Dia meyakini bahwa orang kulit putih itu lebih unggul daripada ras-ras yang lain. Seperti Presiden Amerika Donald Trump itu orang yang seperti itu. Makanya dia anti imigran, anti kulit hitam, anti orang Asia. Yang seperti kita ini, orang kulit berwarna. Mereka merasa orang yang paling mulia adalah orang kulit putih. Itu ekstrem kanan. Ideologi Nazi, far-right, kayak gitu. Nah itu dua-duanya tidak baik. Yang mencederai keadilan itu adalah sikap yang ekstrim. Makanya Israel itu ekstrim. Ya, kenapa? Karena Israel menganggap bahwa ras Yahudi adalah ras yang paling unggul atas yang lain. Menganggap orang di luar Yahudi itu goyim, seperti binatang, atau martabatnya adalah martabat binatang. Makanya orang-orang Israel itu tidak pernah mempunyai belas kasihan terhadap orang Palestina karena menganggap orang Palestina itu hewan, sama seperti manusia bunuh kecoa, nggak ada rasa menganggap mereka itu manusia, karena menganggap bahwa orang-orang di luar Yahudi ini adalah orang-orang hewan, setingkat hewan. Seperti itu. Idzan ala kulli man yunshidu silma an yubarhina ala sidqi bahthihi anhu bitawakil adalati wa sahri ala himayatiha. Karena itu orang-orang yang serius ingin melawan ekstremisme, yang harus dia perjuangkan lebih dahulu adalah masalah keadilannya. Makanya kayak Amerika ini nggak akan bisa, mereka sendiri itu adalah, Amerika sendiri itu teroris. Israel sendiri juga teroris, makanya mereka nggak layak disebut sebagai orang yang melawan terorisme karena mereka sendiri ekstrim, tidak berjuang untuk keadilan. Padahal sebetulnya orang ketika mau melawan ekstremisme itu harus bersikap adil. Amerika kan membantu
membantu apapun yang dilakukan, membenarkan apapun yang dilakukan oleh Israel. Awal an wa ala dawi ma qad amma bayanu nastati'u an nubarriza ma'nal irhab. Hadzal ma'na alladhi dhalla makhfu'an 'anil kalimatil mu'abbarati an. Sekarang kita lihat terminologi baru, yaitu terorisme, irhab. Terorisme itu bahasa Arabnya irhab. Tatoruf itu ekstrim, al-ghulu, berlebih-lebihan, tasyadud. Kalau terorisme bahasa Arabnya irhab. Irhab itu apa? Terorisme itu apa? Yaitu kullu juhdin yahdifu ilal abadi bimizanil adalati wa yulihu ala ightisabil huquqi intisaran lidzati wa i'timadan ala mubarriratil quwwati allati la yatamatta'u bihal akharun. Jadi terorisme itu adalah upaya merusak keadilan, mencederai keadilan, merampas hak-hak orang lain untuk dirinya dengan pembenaran ideologi, menggunakan kekerasan yang tidak dipunyai oleh orang lain. Jadi tadi ada ketidakadilan, tetapi terorisme itu ujungnya adalah ideologi. Ya. Makanya di sini ala mubarir. Mubarir itu pembenar untuk melakukan kekerasan. Ada aspek ideologinya. Dan cara yang disebutkan di dalam Al-Quran untuk mengatasi terorisme adalah walakum fil qasasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun, dalam ayat itu. Dengan kata lain, mengatasi terorisme itu harus dengan ad-durbu ala aidil mutarabbisina bisalam. Menyelesaikan penyakitnya, penyakit yang mengganggu adanya perdamaian. Wa innama yakunu durbu ala aidihim bi inzalil iqabil mukafi'i li jarimatihim. Jadi yang perlu ditangani lebih dulu adalah penyebab ketidakadilan itu. Ya, contoh misalnya dalam kasus di Timur Tengah, ya misalnya yang mengganggu perdamaian itu siapa? Yang untuk merusak perdamaian, ya Israel. Gitu. Maka masalah itu dulu yang harus diselesaikan, bukan yang lain-lain. Sekarang kan yang jadi tuntutan adalah selalu Hamas itu teroris, Hizbullah itu teroris. Bukan masalah itu. Yang memulai menjajah, melakukan pembantaian kan Israel. Itu yang jadi persoalan. Kalau orang asli pribumi memerdekakan tanah airnya itu nggak bisa disebut sebagai teroris. Seperti di Indonesia dulu. Pendiri NU, kayak Syekh Asy'ari, Panglima Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro pernah melawan penjajah itu tidak bisa disebut teroris. Karena pemilik atau orang pribumi asli tanah air berjuang melawan penjajah itu adalah sah dalam norma hukum apapun untuk melawan orang asing yang menjajah tanah airnya. Jadi walakum fil qasasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walam tarid fil Qur'ani alfazul jihad wal qital illa ta'biron an hadzal mabda. Sebenarnya di Al-Qur'an itu kalimat jihad, perang itu tidak lain kecuali untuk menumpas ketidakadilan itu. Jadi jihad, peperangan jihad itu disyariatkan untuk melawan ketidakadilan. Diddaman yusirruna ala ib'adi mawazinil adalah. Jadi jelas kan, bahwa sebenarnya di Al-Quran itu yang namanya jihad perang itu adalah untuk
ketidakadilan, melawan orang-orang yang berbuat tidak adil. Dan ketika orang-orang yang berbuat tidak adil ini, makanya dulu kan ketika zaman Belanda dulu yang melakukan perlawanan sebelum ada tentara polisi di negara ini, yang melakukan perlawanan terhadap Belanda itu ya atau penjajah itu adalah para ulama dunia pesantren menggunakan slogan jihad. Makanya ada resolusi jihad. Dan lihat apa namanya orasinya Bung Tomo itu, pakikannya adalah pakikan takbir, menyemangati orang berperang melawan Belanda Inggris dulu itu menggunakan takbir. Jadi yang benar itu jihad itu ya membela negara, bukan seperti yang dilakukan teroris-teroris sekarang ini. Negara sudah aman, damai, lagi bangun, orang lagi sekolah, lagi ngaji, kemudian dibom. Salah kaprah. Kalau itu apa namanya, jihad itu justru adalah membela negara, bukan melawan negara. Jihad itu melawan ketidakadilan, bukan menciptakan kezoliman. Nah, kalau mereka datang ke masjid kemudian orang lagi sholat Jumat dibom, namanya kezoliman. Salah apa itu? Atau bahkan di tempat ramai, di pos polisi, misalnya di Tamrin Sarinah beberapa tahun yang lalu, katanya berjuang untuk khilafah, terus ngebom tempat ramai, ada perempuan, anak-anak yang di situ, orang-orang nggak ngerti apa-apa, dibom. Itu kan kezoliman. Padahal ancamannya berat sekali dalam Al-Quran ketika orang membunuh, menghilangkan nyawa yang tidak bersalah. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Wa ghadiballahu, masih ditambahin. Membunuh nyawa orang yang tidak bersalah itu hukumannya adalah neraka jahanam selama-lamanya. Jadi teroris itu jangan berharap ketemu 72 bidadari. Bunuh orang muslim itu hukumannya neraka selama-lamanya, bahkan wa ghadiballahu alaihi. Allah sangat marah, membenci mereka. Jelas-jelas seorang lagi sholat itu membaca syahadat, membaca kalimat tauhid, kok bisa dianggap sebagai orang kafir? Bahkan seandainya itu dilakukan kepada orang Kristen yang ada di sini, kalau kepada orang Israel nggak masalah, itu jihad benar kalau itu. Tapi kalau di sini orang hidup aman, itu masuk dalam ancaman Nabi yang ketika mengatakan mangqatala apa namanya mangqatala dzimmiyan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir dzimmi, kafir yang dilindungi oleh negara seperti di Indonesia, dia tidak akan mencium bau surga. Lalu kemudian, nah itu ya, jadi makna jihad qital di dalam Al-Quran itu adalah seperti itu. Makanya apa kalimatnya? Waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Perangilah orang yang memerangi kalian. Jadi ada orang-orang Zionis memerangi orang Palestina, makanya diperangi mereka. Waqatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Mereka yang memerangi kalian. Belanda datang ke Indonesia mau memerangi orang Indonesia, ya mereka harus diperangi. Jadi respon terhadap kezaliman, melawan kezaliman. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Orang yang tidak memerangi harus kita baikin gitu. Harus kita perlakukan secara baik. Wa man kana da'buhu an yatatabba'a kalimat al-qital wal jihad fil Qur'an summa yaqta'uha anil munasabat wal jumal allati wahisat biha la yata'atta lahu an yata'ama an al-Qur'an qamus irhabi yasduru ilan nas. Kalau orang nggak paham, baik orang non muslim hanya ingin mencari kekurangannya Islam, misalnya nyari, kemudian dicari kata-kata qital jihad di dalam Al-Quran, atau orang Islam sendiri, kalau orang-orang kelompok-kelompok teror ini kemudian hanya mencari kata-kata qital dan jihad di dalam Al-Quran, kemudian dihitung
tanpa melihat konteksnya, maka mereka akan menyimpulkan bahwa Al-Quran itu adalah panduan melakukan terorisme. Masalahnya mereka nggak pernah lihat konteksnya. Dan annahu ya'mi ainaihi an alfazil afi was safhi wal lutfi wal adli wal qisti allati yafidu bihal Qur'an al-karim. Seringkali mereka menutup mata dengan kalimat-kalimat memberi maaf, memberi keadilan yang disampaikan oleh Al-Quran. Wahya law ahsaha la balaghut ad'afu ma yatatabba'u min alfazil qital wal jihad. Padahal kalimat memberikan ampunan, memberi maaf, keadilan, kelembutan itu di dalam Al-Quran jumlahnya sangat banyak, bahkan kalau dihitung itu berlipat-lipat daripada kalimat qital dan jihad. Jadi pertama, qital jihad itu ada konteksnya di dalam Al-Quran. Enggak serta-merta tekstual kemudian perang, karena perang itu dilakukan ketika orang Islam ini diserang lebih dulu. Dan sebaliknya, teks itu tidak hanya itu. Dalam kondisi di luar peperangan atau dalam kondisi normal, Al-Quran mengajarkan memberi maaf, berbuat lembut, berbuat adil, dan seterusnya. Hanya Al-Quran itu netral, teks itu netral. Manusia yang mengajaknya berbicara. Makanya istantik bil Quran, kata Ali, istantik bil Quran. Ajaklah Al-Quran itu berbicara. Karena teks itu ya begitu. Tinggal bagaimana memaknainya. Teks itu seperti benda mati, kemudian dihidupkan dengan tafsir-tafsir pemahaman. Siapa yang melakukan itu? Ya manusianya. Gitu. Makanya kalimat-kalimat seperti ayat misalnya dalam Al-Quran ini sudah 1400 tahun dalam perjalanan Islam, dan nggak pernah ada orang mengajarkan bom bunuh diri. Sampai tiba-tiba di zaman modern, tiba-tiba ada orang mengatakan Al-Quran mengajarkan bom bunuh diri. Dasarnya apa? Dasarnya itu ayat saya pernah cerita. Wa minan nasi may yashri nafsahu biwa amradatillah. Kira-kira yang mengajarkan bom bunuh diri itu Al-Qur'annya atau pemahamannya dia? Pemahaman orangnya sebetulnya. Kalau Al-Quran yang ngajarin sejak zaman sahabat mungkin sudah dilakukan. Mungkin sahabat sudah bunuh diri karena merelakan dirinya, karena mengamalkan ayat tadi. Tapi kan masalahnya bukan di ayatnya. Masalahnya adalah di pemahamannya yang menyimpang. Nah, balik lagi. Kalau orang hanya mengamati ayat-ayat perang jihad tidak melihat konteksnya, ya dia akhirnya jadi teroris. Tidak pernah mengerti asbabun nuzul dan seterusnya. Padahal perintah-perintah atau karakter-karakter yang sebaliknya itu jauh lebih banyak. Saya pernah cerita bahwa ada sejarawan yang menghitung masa ketika Nabi Muhammad itu menjadi nabi itu totalnya 23 tahun. 23 tahun itu kalau dihitung hari 8.000 hari. Nabi itu usianya berapa? Totalnya 63 tahun. Diutus menjadi rasul umur berapa? 40 tahun. Berarti menjadi rasulnya berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun itu kalau dihitung hari itu 8.000 hari. Dan dihitung lagi dari 8.000 hari itu jumlah perangnya Nabi beserta dengan persiapannya itu ternyata hanya 80 hari. Hanya 1%. Artinya perang itu hanya 1% dari sisi kehidupannya Nabi. Sangat kecil sekali. Nah, jangan sampai orang Islam itu hanya melihat yang 1%-nya itu. Sementara yang 99%-nya ditinggalkan, dilupakan. Padahal 99% itu adalah bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana toleransinya Nabi, bagaimana
Nabi itu memaafkan dan seterusnya. Dakwahnya Nabi, orang pokoknya dilihatnya perang aja. Baca hadis yang dibaca cuma bu'istu baina yaday sa'ah bisayf. Saya diutus menjelang akhir zaman dengan pedang. Nggak baca hadis yang lain. Bu'istu li utami mamakarimal akhlak nggak dibaca. Yang lain nggak dibaca. Nah, seperti itu. Ini kekeliruannya menurut beliau. Nah, terakhir di paragraf yang terakhir itu di halaman 133 beliau juga menyinggung bahwa dunia barat ini juga tidak adil ketika membuat istilah teror. Karena istilah teror ini sangat subjektif. Ya tadi, kalau orang perilakunya bertentangan dengan Amerika langsung disebut teroris. Sementara Israel nggak pernah disebut sebagai teroris oleh Amerika. Nah, dulu itu tahun 76 ada seorang ilmuwan. Bukan seorang ilmuwan lah, seorang analis. Namanya William Clifford. Dia dari Australia. Setelah melakukan penelitian panjang di Timur Tengah, beliau menyimpulkan, si William Clifford ini mempunyai kesimpulan bahwa dunia Islam itu akan bangkit karena lembaga-lembaga pendidikan mulai berkembang di sana dan kemudian mulai ditemukan minyak di Timur Tengah. Kata William Clifford, dari hasil kajiannya itu, bergabungnya antara semangat beragama dan ditemukannya sumber minyak itu akan membangkitkan Islam. Yaqdhah Islamiyah jadah. Nah, dan si William Clifford ini mengatakan kebangkitan Islam itu akan menjadi ancaman bagi Barat. Karena itu, rekomendasi penelitiannya William Clifford ini adalah agar negara Barat itu secepatnya harus menguasai sumber-sumber minyak yang ada di Timur Tengah dan membuat Timur Tengah itu tidak pernah stabil. Ini tulisan ini benar-benar ada. William Clifford itu tahun 76 menulis bahwa Timur Tengah itu akan menjadi ancaman. Dunia Arab ini akan menjadi ancaman bagi Barat. Kenapa? Karena semangat berislam dan kemudian ditemukannya minyak. Dua hal ini bertemu akan menjadi satu kebangkitan yang mengancam eksistensi Barat. Karena itu rekomendasi dari penelitiannya adalah agar dunia Arab ini minyak ini harus cepat dikuasai oleh Barat. Ya. Nih, bi antadu adwal al-gharbiyah aidiha bituruq al-mumkinah ala yanabi'in nifti bi asra'i waqtin. Rekomendasinya adalah secepatnya dunia Barat itu mengambil alih sumber-sumber minyak yang ada di Arab. Nah, menurut beliau, salah satu hal yang kemudian menjadi pembenar bagi dunia Barat untuk intervensi ke Arab itu adalah diciptakannya terminologi terorisme. Maksudnya terorisme yang ditujukan kepada orang Islam diciptakan kemudian oleh mereka. Makanya kayak ISIS, Al-Qaeda ini kan semuanya ciptaan Amerika. Dan ini adalah satu hal yang nyata. Di Timur Tengah ini kan Al-Qaeda di Syria. Itu kan Al-Qaeda baru menang. Al-Qaeda itu menjadi presiden. Namanya Abu Muhammad Al-Jolani. Orang Al-Qaeda lama dari Irak. Kemudian perang melawan presiden Suriah dan akhirnya dia menjadi presiden. Tapi ketika menjadi presiden, orang-orang seperti ini ternyata tidak memperjuangkan yang digembar-gemborkan selama ini. Ternyata mereka nggak berjuang untuk khilafah, tidak berjuang untuk negara Islam, tidak berjuang untuk syariat Islam. Tapi justru ketika menjadi presiden, yang disampaikan pertama adalah mereka akan berdamai dengan Israel. Dan kemarin tanggal 9 November, si Presiden Al-Qaeda ini baru saja ketemu dengan Donald Trump di Amerika. Jadi sebenarnya mereka lah
atau Barat lah sebetulnya yang menciptakan hal semacam ini. Jadi tantangan dunia Islam, dunia di Timur Tengah ini memang berat, dan Timur Tengah itu tidak pernah stabil karena perang terus diganggu terus. Ya, kita juga begitu. Di Indonesia juga pernah diganggu. Misalnya G30 SPKI itu bukan murni asli dari orang Indonesia. Itu adalah operasi atau apa namanya cipta kondisi dari CIA sebetulnya, bagian dari itu. Penggulingan presiden-presiden di Indonesia juga Gus Dur dijatuhkan itu ya intervensi dari Amerika dan seterusnya. Ya mereka pintar melakukan itu, dan orang Islam gampang dipecah belah. Orang Islam gampang terombang-ambing, gampang terbawa-bawa dengan slogan khilafah. Padahal khilafah seperti HTI ini di negara-negara mayoritas Muslim, semua negara mayoritas Muslim melarang HTI, melarang Hizbut Tahrir. Justru negara yang menjadi pusat pergerakannya Hizbut Tahrir di seluruh dunia itu adalah di Inggris. Kenapa? Ya dengan HTI lah orang-orang Inggris ini gampang memecah belah orang Islam. Salafi Wahabi itu juga ideologi yang diciptakan oleh Inggris pada saat Inggris melawan Turki Utsmani. Ideologi Salafi Wahabi, kembali ke Al-Quran Sunnah, yang celananya nggak cingkrang masuk neraka, yang nggak punya jenggot masuk neraka, itu hanya untuk kemudian ziarah kubur masuk neraka, berdoa setelah sholat masuk neraka, dan seterusnya, pegang tasbih masuk neraka. Itu adalah ciptaannya Inggris untuk memecah belah Islam. Termasuk Inggris ketika di India, menjajah India, menciptakan yang namanya Ahmadiyah, itu untuk memecah belah Islam. Qadianiyah. Di Indonesia juga begitu. Dulu kan ada orang Belanda namanya Snoek Burgonye. Pekerjaannya yang mecah belah antara umat Islam dengan berbagai isu. Ini Habib lebih mulia, ini orang biasa, meskipun ulama, itu lebih mulia kakinya Habib daripada kepalanya 70 ulama misalnya. Itu narasi-narasi untuk memecah belah Islam sebetulnya. Nah, sayangnya orang Islam sendiri itu gampang dipecah belah. Nah, makanya salah satu cara orang Barat memecah belah Timur Tengah adalah dengan isu terorisme ini. Sementara di tempat-tempat yang lain ya dengan cara yang lain. Gitu. Seperti di India tadi diciptakan namanya Ahmadiyah, diciptakan namanya agama Sikh, macam-macam ya. Di Indonesia juga begitu. Hanya pegangan kita itu harus ulama, ilmu yang bersanad. Karena dengan ilmu yang bersanad itulah kita menjadi kokoh. Dan paling gampang yang pasti ya pesannya Nabi, fa idza ra'aitum khilafan katsiran fa'alaikum bisawadil aqdam. Kalau kita melihat perpecahan, maka ikutlah yang mayoritas. Jangan membuat kelompok baru. Kalau membuat kelompok baru, maka perpecahannya malah akan semakin banyak. Gitu. Gitu. Udah banyak perpecahan, malah bikin lagi misalnya kelompok Daulah Islamiyah, ISIS. Malah banyak perpecahannya. Jadi kita ikut ke dalam yang mayoritas, menjadi pegangan mayoritas para ulama yang bersanad dari seorang guru, dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah. Dan jangan mudah dipecah belah dengan berbagai macam ajaran apapun, ya. Ajaran yang membid'ahkan, ajaran yang memusyrikan, mengkafirkan, itu hanya menguntungkan orang-orang yang tidak suka kepada Islam, hanya memecah belah barisan umat Islam. Ya, itu ya rekomendasi terakhir. Jadi intinya beliau menyampaikan bahwa ekstremisme ini tidak baik bagi Islam, merugikan Islam. Padahal Islam itu adalah agama yang mementingkan tercapainya perdamaian, karena itu adalah syarat bagi adanya keamanan. Kalau mau aman harus damai, kalau mau damai harus adil. Dan Islam itu berulang-ulang di dalam Al-Quran menekankan pentingnya keadilan. Itu.
Dan yang disebut qital dengan jihad itu bukan terorisme, tetapi adalah upaya melawan ketidakadilan itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita selalu waspada, berhati-hati dengan propaganda atau narasi-narasi yang memecah belah meskipun itu di atas namakan Islam. Kita ikut yang mayoritas, jangan membuat kelompok-kelompok kecil sendiri karena itu akan makin memperbanyak perpecahan. Itu ya, teman sekalian untuk malam hari ini. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ya, tadi kan dari kalau perdamaian itu akan mendatangkan keadilan, dan keadilan lah yang nantinya akan menciptakan keamanan. Dan untuk adanya kedamaian itu kuncinya syaratnya ada satu, ini keadilan. Namun kalau kita lihat keadilan ini satu hal yang sangat susah gitu untuk dicapai. Contohnya di Indonesia, kita susah banget gitu membuat orang itu merasa sudah mendapatkan keadilan. Apakah memang seperti itu, Gus? Maksudnya untuk adanya sangat susah gitu untuk menciptakan perdamaian di suatu daerah atau di negeri gitu, karena keadilan ini syaratnya kan cuma satu, keadilan, dan keadilan ini sangat susah untuk dicapai. ya betul bahwa keadilan ini menjadi prasyarat. Sebenarnya ini kalimat yang hampir semua orang sepakat. Makanya di negara-negara yang maju itu syarat utama menjadi negara maju itu adalah keadilan. Dan keadilan itu harus menggunakan penegakan hukum dari dulu sebenarnya, bukan kita hidup di era sekarang. Di dalam kitab Ahkamus Sultaniyah dimanapun, bahkan Ibnu Taimiyah aja ya, mengatakan bahwa negara itu akan maju, akan kokoh selama menerapkan adil, meskipun pemimpinnya non-muslim. Sebaliknya, negara itu akan hancur ketika berkembang kezoliman, meskipun yang memimpin adalah muslim. Itu banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi keadilan itu memang menjadi prasyarat bahwa bahwa di Indonesia ini belum diterapkan keadilan, yaitu PR kita. Di negara yang lain, di negara-negara lain bisa diterapkan. Artinya keadilan itu bukan mustahil diterapkan, sangat bisa. Nggak usah jauh-jauh di Singapura. Singapura, kenapa orang percaya dengan Singapura? Karena Singapura dikenal keadilannya. Gitu. Di Cina, orang nggak ngerti agama, komunis, nggak percaya Tuhan, tapi mampu menerapkan keadilan. Dan dengan keadilan itu, negara mereka menjadi maju. Nggak peduli mantan presiden, mantan wakil presiden, menteri, kalau korupsi di Cina dihukum mati. Di Singapura juga begitu. Di Singapura kan adiknya Perdana Menteri di penjara, dihukum. Dulu Singapura ini yang founding fathers-nya adalah Lee Kuan Yew. Orang semua mengakui bagaimana dia adil. Ya, sekarang PR-nya itu semua orang juga sekarang ngerti, saya kira. Masalah di Indonesia itu apa? Ketidakadilan. Ketidakadilan hukum. Karena aparat penegak hukum di Indonesia ini nggak ada yang benar, memang nggak ada yang benar. Dari mulai hakimnya, dengar ya kemarin, hakim di rumahnya nyimpen duit sampai 2 triliun. Duit 2 triliun seberapa kira-kira? Nggak tahu, nggak kebayang lah. Rikar Jarov itu kan hakim. Yang namanya Rikar, kalau kan buka di Google, makanya jangan nonton film Korea terus. Rikar Jarov itu hakim Mahkamah Agung. Setiap ngetok palu, kadang-kadang ngetok palu, satu ketokan itu 30 M. Itu kisah yang nyata di negara ini. Hakim-hakim itu rata, ya bukan sulon ya.
Mungkin masih ada lah hakim yang adil. Tapi ya mayoritas begitu. Hakim. Sebelum hakim apa? Kalau mau di pengadilan itu sebelum hakim apa? Jaksa. Jaksa ada nggak hak jaksa yang jujur? Ya mungkin ada satu dua. Dulu zamannya Soeharto tuh ada media yang nulis begini. Mayoritas 50% ya itu. 50% pejabat di Indonesia ini korupsi. Dulu pernah ada media yang nulis begitu. Kemudian medianya didatangin oleh tentara, suruh menghapus berita itu. Nah, terus kemudian ditulis ulang oleh korannya itu. 50% pejabat di Indonesia tidak korupsi. Nanti balik ke nggak jadi di Bredel, tapi menunjukkan bahwa korupsi itu memang nyata di mana-mana. Di hakimnya begitu, jaksanya begitu, tentaranya begitu, polisinya juga begitu. Kalau mau ngurus masalah hukum, katanya, kalau kita hilang sapi, terus lapor ke polisi, untuk lapor hilang sapi itu kita harus rela mengeluarkan 5 sapi. Jadi ironis, katanya negaranya mayoritas muslim, tetapi tidak ada keadilan. Padahal tadi Islam itu adalah agama yang menekankan pentingnya keadilan. Ya jadi PR lah, nggak tahu bagaimana nanti penyelesaiannya. Yang pasti harus ada langkah-langkah yang dilakukan terus untuk mewujudkan keadilan ini. Memang susah, memang tidak mudah, dan itu jadi PR utama di mana-mana ya. Saya kira sekarang semua orang juga ngerti masalahnya di situ. Indonesia ini tidak dipercaya karena tidak ada kepastian hukum, tidak ada keadilan. Gitu. Asal orangnya punya duit, berperkara mesti menang. Orang nggak punya duit, mesti kalah, meskipun benar. Nah, seperti itu. Itu jadi PR kita sekarang adalah soal keadilan. Tapi kalau pertanyaannya apakah keadilan itu bisa diterapkan, bisa. Nyatanya negara-negara yang mayoritas non-muslim malah justru bisa menerapkan keadilan itu. Gitu. Banyak kok negara, contoh-contoh negara yang bisa menerapkan keadilan itu banyak. Jadi jangan cuma lihat Indonesia. Memang kalau di Indonesia sulit. Kita mendapatkan keadilan itu sangat sulit. Ya. Tapi bukan berarti sulit itu bukan berarti tidak bisa. Bisa. Dan banyak contohnya. Dulu di beberapa negara juga seperti itu. Hong Kong tuh dulu terkenal sebagai negara yang antara bandit dengan polisinya itu kong kali kong. Tapi sekarang bisa selesai. Di Cina itu dulu katanya kalau ada kebakaran, pemadam kebakaran itu sudah datang di depan lokasi kebakaran. Tapi kalau belum disogok, belum nyemprot air ke rumah kebakaran itu. Separah itu dulu korupsi di Cina. Zamannya saya lupa namanya, presiden ketiga masalah di Cina itu. Dia ketika dilantik menjadi presiden langsung declare bahwa saya sudah menyiapkan 100 peti mati. 99 peti ini saya siapkan untuk pejabat-pejabat saya yang korupsi. Dan 1 peti ini saya siapkan untuk diri saya sendiri kalau saya korupsi. Dulu seperti itu, dan itu besar-besaran waktu revolusi keadilan itu, korupsi itu banyak sekali yang dihukum mati, dari pengusaha, tentara, polisi, menteri, banyak dihukum mati. Dan sekarang negaranya bisa adil. Sementara di Indonesia ini masalahnya apa? Kenapa korupsi nggak pernah bisa diberantas? Ya undang-undang perampasan aset saja tidak pernah bisa disahkan, sudah presidennya udah ganti-ganti. Ada di Indonesia ini ada draft ya, rancangan undang-undang namanya RUU perampasan aset. Rancangan undang-undang perampasan aset
untuk koruptor-koruptor. Jadi orang koruptor itu kalau ketangkap dimiskinkan, disita semua asetnya untuk negara. Itu nggak pernah disetujui di masa presiden manapun. Kenapa? Yang harusnya setujui kan DPR. DPR isinya maling semua. Orang nyalon DPR itu belum jadi saja niatnya sudah pengen maling. Orang itu mau nyalon DPR. Ini nanti saya mau nyalon DPR, proyek untuk benahi got berapa, drainase, untuk benahi jembatan berapa. Meskipun jembatannya nggak rusak, ya tetap aja dibongkar karena itu proyeknya. Udah dihitung sebelum nyalon itu. Makanya untuk bisa balik modal, atau bisa dihitung, nanti itu keuntungannya berapa, modalnya berapa. Misal udah bisa dihitung nih, proyek 5 tahun jadi bupati atau jadi DPR itu nanti dan bisa maling berapa dari duitnya rakyat. Udah dihitung itu. Oh bisa maling 10 triliun. Artinya kalau modal 5 triliun misalnya masih untung. Kan DPR Indonesia begitu. Karena apa? Hukum nggak pernah tegas. Hukum tidak pernah tegas di Indonesia. Kayak RUU perampasan aset nggak pernah jadi. Yaitu justru yang paling terdepan melanggar hukum itu adalah aparat penegak hukumnya sendiri. Dari mulai yang paling kecil. Kalian ngurus surat di tingkat RT RW aja, kalau nggak bayar, nggak keluar suratnya. Ya, nyata kan? Ngurus SIM itu berapa sebenarnya? Bayar SIM itu sebenarnya 75.000. Kenyataannya berapa? 800.000 sampai 1,5 juta. Kenapa? Untuk nyogok. Untuk nyogok polisinya di Samsat, di lalu lintas. Padahal harga aslinya 75.000. Bikin paspor. Aslinya 300-500.000. Tapi kalau mau jadi pakai calo 3 juta. Jadi nilai korupsi sama nilai asli itu jauh sekali. Dan orang nggak bisa bikin secara jujur itu nggak bisa. Kalau mau tes benar bikin SIM, nggak akan ada yang lulus saking sulitnya. Polisinya aja kalau dites nggak lulus bikin SIM. Cukup. Saking sulitnya. Memang begitu dibuat sistemnya susah. Kalau susah nanti ujungnya nyogok. Pesantren. Kenapa pesantren nggak ngurus izin mendirikan bangunan? Saking sulitnya ngurus izin mendirikan bangunan. Sulit. Ujungnya nanti harus nyogok. Di Indonesia ini semuanya begitu. Karena hukumnya tidak pernah tegas. Yang kita sejauh ini kita sebagai yang bukan bergerak di situ yang bisanya mendoakan mudah-mudahan ada. Tentu nggak semua ya. Yang jujur-jujur juga masih banyak. Tapi secara umum itu adalah PR untuk bangsa Indonesia. Gak usah polisinya, ulamanya aja begitu. Ulama yang nakal banyak. Ulama yang ketika diserai jabatan korupsi juga ada. Tadinya ulama jadi gubernur di Maluku Utara ternyata juga korupsi. Ada bupati Nganjuk rajin keliling. Tadinya ustadz ya, keliling gerakan sholat subuh berjamaah, ujungnya kena OTT KPK. Semuanya merata, nggak hanya polisi, nggak hanya jaksa, nggak hanya hakim. Ulamanya juga begitu. Ini PR lah bagi kita semua, terutama diri kita sendiri. Kita perbaiki dari diri kita. Komitmen untuk jujur, untuk berbuat adil kepada siapapun sebisa mungkin. Itu saja saya kira. Meskipun sulit, tapi kita harus ada usaha yang kita lakukan untuk mencapai itu semua. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.